Luar biasa seru dan menakjubkan. Hasil laga Timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Serangan hebat kelas Eropa ditunjukkan. Tonton video ini sampai selesai karena ada kejutan di akhir video. Begini proses jalannya pertandingan. Timnas Indonesia memulai pertandingan dengan penuh semangat, menguasai jalannya laga di menit-menit awal. Mereka tampak dominan dalam penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan belum berhasil menembus pertahanan Australia, terutama memasuki wilayah kotak penalti lawan. Pada menit kelima, Indonesia hampir saja mencetak gol pertama melalui sebuah kesempatan emas yang datang dari Jay Itzas. Pemain ini berhasil melepaskan sundulan keras memanfaatkan umpan silang dari Calvin Verdonk. Namun nasib belum berpihak pada Indonesia karena sundulan Itzas masih bisa ditepis dengan gemilang oleh kiper Australia, Matthew Ryan, yang melakukan penyelamatan fantastis. Meski demikian, peluang ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sangat berbahaya di lini serang, meskipun belum berhasil membobol gawang Australia. Di menit-menit berikutnya, Timnas Indonesia terus berusaha mencari celah di lini pertahanan Australia, namun keberuntungan seolah menjauhi mereka. Pada menit ke-10, Indonesia mendapat kesempatan lain lewat tendangan penalti yang didapat setelah Kevin Dix dijatuhkan di dalam kotak terlarang oleh pemain Australia. Kevin Dix sendiri yang mengambil eksekusi penalti tersebut. Sayangnya, tembakan keras yang diluncurkannya mengenai tiang gawang dan melenceng, membuat Indonesia gagal memanfaatkan kesempatan untuk membuka keunggulan dalam laga ini. Meskipun demikian, perjuangan Timnas Indonesia untuk memimpin tetap berlangsung, namun peluang tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol. Namun tak lama setelah itu, wasit memberikan keputusan kontroversial yang menguntungkan Indonesia. Pada menit ke-12, wasit memberikan penalti kepada Timnas Indonesia setelah Rafael Struijk dilanggar di dalam kotak penalti oleh pemain bertahan Australia. Momen ini memberikan angin segar bagi Indonesia untuk memperoleh keunggulan, namun serangan yang dilancarkan dalam beberapa menit selanjutnya belum bisa berbuah hasil. Laga yang berlangsung sengit ini semakin memanas terutama di lini tengah. Para pemain gelandang dari kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, terlibat dalam duel sengit yang memperlihatkan betapa ketatnya pertarungan untuk menguasai sektor vital ini. Para pemain tengah Indonesia berusaha keras untuk menembus pertahanan Australia, namun pertahanan Australia yang solid dan disiplin membuat serangan-serangan Indonesia tidak mudah untuk diteruskan ke lini depan. Pada menit ke-15, Maarten Paes, penjaga gawang Indonesia, berhasil melakukan penyelamatan yang luar biasa. Dengan refleks cepat, Paes mampu menepis tendangan keras dari pemain Australia yang hampir saja mengarah ke gawang. Sentuhan tangan kiri Paes yang cekatan berhasil mengarahkan bola menjauh dari gawang, meskipun bola itu hampir saja masuk. Penyelamatan ini memberi harapan bagi para pemain dan pendukung Timnas Indonesia, meskipun Australia terus menggempur lini pertahanan mereka. Tidak lama setelah itu, wasit memberikan hadiah penalti untuk Australia. Penalti ini diberikan setelah Nathan Chuaon dari Indonesia tertangkap kamera menarik tubuh Lewis Miller di dalam kotak penalti. Wasit kemudian memutuskan untuk meninjau tayangan VAR dan setelah melihat rekaman tersebut, ia mengonfirmasi bahwa penalti memang layak diberikan. Australia pun berhasil memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Martin Boyle yang ditunjuk sebagai algojo sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-18 dengan sangat tenang, mengarahkan bola ke sisi kiri gawang yang gagal dijangkau oleh Maarten Paes. Indonesia pun tertinggal 1-0. Keunggulan Australia tak bertahan lama karena pada menit ke-20 mereka kembali memperlebar jarak. Kali ini giliran Nissan Filupilai yang berhasil menembus pertahanan Indonesia. Dengan cerdik, Filupilai berhasil lolos dari kawalan ketat bek-bek Indonesia dan sukses mengelabui Maarten Paes.
Tembakan yang dilepaskan Filupilai pada akhirnya berhasil menjebol gawang timnas Indonesia, memperburuk keadaan dengan skor menjadi 2-0 untuk Australia. Indonesia yang tertinggal 2 gol semakin tertekan, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Menangani situasi tertinggal, timnas Indonesia mencoba bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Indonesia semakin intens, meskipun banyak di antaranya yang terlihat terburu-buru. Timnas Indonesia terlihat kurang tenang dalam menyelesaikan serangan-serangan yang mereka bangun, sehingga kesempatan untuk mencetak gol belum juga datang. Namun demikian, mereka terus berusaha mencari celah di pertahanan Australia. Pada menit ke-30, timnas Indonesia menciptakan peluang berbahaya yang hampir saja mengubah skor pertandingan. Ole Romenyi yang tampil impresif berhasil menyusup ke sisi kiri kotak penalti Australia dan mengirimkan umpan tarik yang berbahaya ke sisi lain. Sayangnya bola umpan tersebut berhasil dipotong oleh bek Australia sebelum sempat disambar oleh Rafael Struijk yang sudah siap menyambut umpan tersebut. Kegagalan ini kembali menunjukkan bagaimana pertahanan Australia sangat disiplin dan kokoh dalam menghadapi serangan-serangan timnas Indonesia. Kegagalan tersebut berlanjut hingga menit ke-34 ketika Indonesia kembali kebobolan gol. Kali ini Jackson Irvine menjadi pencetak gol untuk Australia. Setelah terjadi kemelut di dalam kotak penalti Indonesia, bola rebound jatuh ke kaki Irvine yang dengan sigap menyambar bola tersebut dan melepaskan tembakan keras yang menembus gawang timnas Indonesia. Dengan gol ini, kedudukan menjadi 3-0 untuk Australia yang semakin memperburuk keadaan bagi Indonesia. Meski tertinggal jauh, timnas Indonesia terus berusaha bangkit. Skuad arahan Patrick Kluivert harus bekerja keras dan meningkatkan intensitas permainan mereka untuk mengejar ketertinggalan. Evaluasi performa timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Pada laga melawan Australia, timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 0-3. Meskipun tim asuhan Patrick Kluivert menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi di awal pertandingan, mereka menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Berikut adalah evaluasi komprehensif terhadap performa timnas Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang terlihat selama pertandingan. 1. Penguasaan bola dan pergerakan tim. Pada awal pertandingan, timnas Indonesia tampil menguasai permainan dengan dominasi penguasaan bola. Mereka mampu mengontrol tempo permainan, terutama di lini tengah. Namun meski dominasi penguasaan bola cukup jelas, Indonesia kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Australia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tim bisa mengatur jalannya permainan, mereka belum cukup efektif dalam menyusun serangan yang tajam dan terarah. Peluang yang tercipta seringkali tergesa-gesa dan kurang terkoordinasi, yang mengarah pada kurangnya presisi dalam serangan. Tim Indonesia terlihat terburu-buru dalam menyelesaikan serangan, mungkin karena tekanan untuk segera mengejar ketertinggalan. 2. Penyelesaian akhir (finishing). Penyelesaian akhir menjadi masalah besar dalam pertandingan ini. Beberapa peluang emas tercipta seperti sundulan Jay Itzes yang berhasil ditepis oleh Matteo Ryan, serta eksekusi penalti Kevin Dix yang membentur tiang gawang. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan peluang ini menunjukkan kurangnya ketenangan dan ketajaman dalam penyelesaian akhir, yang seharusnya menjadi salah satu fokus utama bagi pemain depan. Pada menit-menit krusial, terutama saat sudah tertinggal 2-0 dan 3-0, serangan Indonesia terasa terburu-buru dan kurang matang. Bola umpan seringkali tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal karena kurangnya kedalaman dalam pergerakan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 3. Pertahanan dan kerapuhan di lini belakang. Secara keseluruhan, lini pertahanan Indonesia tidak tampil cukup solid. Meskipun mereka sempat melakukan beberapa upaya penyelamatan, terutama dari Maarten Paes yang menepis beberapa peluang berbahaya, pertahanan Indonesia seringkali terbuka dan mudah ditembus oleh serangan Australia.
Gol-gol yang tercipta juga menunjukkan adanya celah di lini belakang, terutama saat Filipilai lolos dari kawalan bek Indonesia dan pada gol ketiga yang tercipta dari bola rebound yang tidak bisa diantisipasi dengan baik. Selain itu, penalti yang diberikan kepada Australia pada menit ke-18 juga memperlihatkan ketidakhati-hatian dalam bertahan, di mana Nathan Chu Aon menarik Lewis Miller di dalam kotak penalti. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki situasi, pertahanan Indonesia kurang disiplin dalam mengatasi tekanan dari serangan Australia. 4. Transisi serangan Indonesia juga masih belum optimal. Ketika tim Indonesia kehilangan bola, mereka seringkali kesulitan untuk segera kembali ke formasi bertahan yang rapat, memberikan ruang bagi Australia untuk menyerang. Sebaliknya, ketika Indonesia menguasai bola dan berusaha menyerang, serangan yang dibangun seringkali tidak cukup cepat dan tajam untuk mengancam pertahanan Australia yang solid. Di sisi positif, Indonesia sempat menunjukkan potensi dalam serangan balik, terutama lewat pergerakan oleh Romani yang cukup lincah di sisi kiri. Namun banyak peluang yang gagal dimaksimalkan dengan baik, terutama dalam hal pengiriman umpan silang atau keputusan yang terburu-buru. 5. Kinerja individu Maarten Paes sebagai penjaga gawang. Paes menunjukkan beberapa penyelamatan yang sangat penting. Penyelamatan dari tendangan keras pemain Australia pada menit ke-15 adalah contoh nyata kemampuannya. Namun meski tampil gemilang, Paes tidak dapat menghentikan semua gol dan pertahanan di depannya juga memberikan banyak ruang untuk lawan. Itzes menunjukkan semangat tinggi dan memiliki peluang besar untuk mencetak gol di awal pertandingan. Meskipun ia gagal mencetak gol, pergerakannya tetap mengancam dan dia menjadi salah satu pemain yang menciptakan peluang paling berbahaya bagi tim. Kevin Dix memiliki kesempatan emas lewat penalti, namun tembakannya membentur tiang gawang. Meskipun gagal, ia tetap menunjukkan kualitasnya dalam beberapa kesempatan dengan pergerakan yang mengancam. 6. Taktik dan strategi pelatih Patrick Kluivert berusaha mengatur strategi dengan mengandalkan penguasaan bola di lini tengah dan menyerang dengan cepat. Namun taktik ini tidak sepenuhnya berhasil, terutama ketika Indonesia tertinggal. Kluivert harus bisa lebih bijak dalam mengatur transisi dan memperbaiki koordinasi antar lini untuk menghindari serangan balik cepat dari Australia yang berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Selain itu, ketegangan semakin terlihat ketika Indonesia tertinggal. Kluivert harus memberikan instruksi yang lebih jelas kepada tim agar tidak terburu-buru dan tetap fokus dalam mengendalikan permainan meskipun dalam situasi tertinggal. 7. Mentalitas dan semangat bertarung. Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah semangat juang tinggi dari para pemain Indonesia. Meskipun tertinggal 2-0 dan 3-0, mereka tidak menyerah dan terus berusaha. Namun, terkadang semangat ini berujung pada keputusan yang terburu-buru dalam bertindak. Tim harus lebih sabar dan percaya pada proses permainan mereka meskipun dalam situasi yang sulit. Kesimpulan secara keseluruhan, meskipun timnas Indonesia menunjukkan beberapa momen positif dalam pertandingan melawan Australia, mereka masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir, koordinasi pertahanan, dan ketenangan dalam menyusun serangan.